Kadang kita ketakutan sendiri ya, aduh jatuh tempo nih besok nih, jatuh tempo nih bulan depan nih, jatuh tempo nih minggu depan. Teman-teman, minggu depan itu kan masih seminggu lagi, besok itu kan masih besok, iya nggak? Kita masih punya waktu buat deketin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor yang ini. Mohon maaf untuk testimoni teman-teman yang belum sempat aku bacain yang di bulan April awal ya. Tolong chat ulang aku karena memang handphonenya itu ganti. Ada waktu itu testimoni dari ibu siapa ya, aku lupa namanya, yang sampai bisa bayar wifi atau bayar wifi-nya tagihannya cuma 40.000 gitu ya, yang seharusnya lebih dari itu, tapi udah hilang chatnya ibu. Nanti kalau nonton ini ya Pak, chat ulang ke aku ya, tapi udah aku bikinin film pendeknya. Nah, buat teman-teman yang belum beli buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin. Ini nomor adminnya, insya Allah bisa nambah semangat teman-teman dalam bersolawat. Nah, langsung aja sekarang akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Nur di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau berbagi testimoni. Semoga dibaca dan dibales ya sama Mbak Mel. Semoga memotivasi juga untuk semua para pejuang sholawat. Namaku Nur dari Bogor, Mbak Mel. Masya Allah, the power of sholawat munjiat memang real. Janji Allah itu pasti senang rasanya. Walaupun belum semua utangku lunas, tapi keajaiban bertubi-tubi. Malu rasanya sama Allah, aku masih banyak dosa, bahkan aku pendosa. Nanti aku lanjut ya Mbak Mel, aku masih repot sama anak-anak dan masih nunggu warung. Jadi bingung mau mulai cerita semana Mbak. Oh iya, aku kenal sholawat dan kenal Mbak Mel dari YouTube. Memang aku suka dengerin ceramah-ceramah Ustadz Novel. Nah, kebetulan bawahnya ceramah Ustadz Novel itu YouTube-nya Mbak Mel. Dari situ aku penasaran. Makin aku scroll kok makin penasaran. Oh iya Mbak, aku juga lulusan pesantren, umurku 27 tahun. Aku memang tahu tentang sholawat, tapi aku belum istiqomah. Singkat cerita Mbak, sebelum Ramadan aku punya utang 20 juta Mbak yang harus aku lunasi selama Ramadan ini. Sebelum Ramadan aku butuh uang hampir 7 juta untuk melunasin utangku itu Mbak. Posisi saat itu suamiku belum tahu masalah hutangku, dan orang tuaku pun gak tahu masalah hutangku Mbak. Takut setakut-takutnya pas mau cerita sama suami dan mama. Tapi akhirnya aku ada keberanian buat cerita ke suami dan mamaku. Ajaibnya mama dan suamiku gak marah sama sekali Mbak. Lembut banget Mbak Mel, Masya Allah. Aku bersyukur banget saat itu. Nah, setelah aku cerita, waktu makin berlalu, makin deket sama Ramadan. Sedangkan uang sepeser pun belum aku pegang. Dan Mbak Mel 2 hari mau ke Ramadan, Masya Allah, qadarullah, suamiku dapat uang itu Mbak Mel dari Pak Haji yang punya grosir tempat dia belanja. Dan itu balikinnya boleh kapan aja Mbak Mel, boleh dicicil juga. Ya Allah, Masya Allah. Belum kelar Mbak Mel, Masya Allah, belum kelar Mbak Mel masalah utang 20 juta. Berarti masih ada 13 jutaan lagi yang aku butuhkan buat lunasin. Dan aku juga gak tahu harus dari mana aku dapat uang itu. Dan kemarin tanggal 22 April aku butuh uang 1,2 juta. Bingung harus ada uang dari mana, sedangkan aku cuma punya uang 100.000 saat itu. Ya Allah Mbak, lagi-lagi suamiku pada subuh dia nyuruh aku bongkar celengan. Dan Masya Allah, yang aku kira celengan itu gak seberapa isinya, padahal melebihi yang aku butuhkan. Malah ada 1,4 Mbak Mel, Masya Allah. Masih ada lagi Mbak Mel keajaiban yang aku rasakan. Setelah aku butuh uang 1,2, lanjut selang beberapa hari aku butuh uang lagi. Sisa dari uang 20 juta itu yang aku harus lunasi. Dan Mbak Mel, tadi siang suamiku pulang bawa uang itu.
Walaupun masih kurang 4 jutaan lagi, tapi aku bersyukur Mbak Mel, Allah baik banget sama aku. Padahal aku banyak dosa dan bahkan aku pendosa Mbak Mel. Malu rasanya sama Allah. Aku butuh uang yang sisanya itu untuk tanggal 29 Mbak. Mohon doanya ya Mbak Mel, semoga ada rezeki lagi buat lunasin semua amanah utang piutangku. Lelah rasanya harus bergelut dengan riba. Oh iya Mbak Mel, aku ngamalin sholawat dari Agustus tahun 2021. Sempat ngamalin waqiah Yasin 40 hari, sempat sholawatan 15.000 sehari, sholawat Jibril, dan waktu itu aku belum hafal sholawat munjiat. Dan sempat juga aku meragukan Allah di akhir Desember karena masalah semakin bertubi-tubi. Ya Allah, dosa banget aku suuzon sama Allah. Padahal Allah benar-benar baik sama aku. Awal Januari aku istiqomah lagi sholawatan, tapi masih sholawat Jibril aja sehari 15.000. Nah, aku baru apal munjiat awal Februari. Aku coba sholawat munjiat walaupun belum bisa ratusan saat itu. Masih ba'da sholat aja 11 kali aku baca. Setelah aku apal sholawat munjiat, aku makin tertarik Mbak Mel. Udah mau 1 bulan ini aku amalin munjiat 500 kali sehari, tapi baru 3 hari ini aku amalin 1000 kali. Dan Jibril aku paling 5.000 sehari. Dan Masya Allah Mbak, banyak banget keajaiban selama bulan Ramadan ini. Oh ya Mbak Mel, suamiku dapat uang itu dari Pak Haji yang punya grosir. Aku alhamdulillah punya warung sembako Mbak Mel. Aku punya anak 2 yang masih kecil-kecil banget. Yang satu baru 4 tahun, yang satu lagi umur 2 tahun. Dan Masya Allahnya suamiku dipercaya dipinjemin uang segitu banyak sama yang punya grosirnya. Sebelumnya gak pernah terpikir ada orang baru kenal kok baik banget. Bener, janji Allah itu pasti Mbak. Masya Allah, masih gak nyangka dan gak berhenti ngucap syukur. Doakan ya Mbak, semoga tanggal 29 aku ada rezeki lagi buat lunasin amanahku itu, amin. Maaf ya Mbak kepanjangan ceritanya dan mungkin agak berantakan ceritanya. Sehat-sehat ya Mbak Mel, keluarga terima kasih sudah banyak memotivasi. Kemudian di tanggal 29 Mbak Aja cetak lagi, ya Allah Mbak Mel, yang aku ceritain di atas jatuh tempo hari ini harus ada uang 4 juta. Sampai detik ini belum aku pegang uang itu Mbak Mel, sedih rasanya. Tapi aku gak putus sholawat, aku terus baca sholawat munjiat Mbak Mel. Dan ternyata setelah aku bacain testimoninya, mbaknya langsung jawab lagi nih teman-teman. Jadi karena udah terlanjur, aku bacain aja ya pakai foto, nggak pakai video. Bentar aku lanjut ya Mbak, aku lagi di jalan. Kemarin ini ya Mbak, tanggal 29 aku udah nangis-nangis Mbak. Aku udah bener pasrah sama Allah. Mau gimana juga udah terserah Allah. Kalau memang itu yang terbaik buat aku gak apa-apa. Sampai rumah mamaku mau minjemin uang buatku, padahal itu buat beliau pulang kampung ba'da sholat id. Sampai aku bilang jangan mah, sabar, aku masih nunggu jawaban temenku. Dan pas jam 2 temenku kasih kabar bahwa dia bisa bantu aku, dibalikinnya bisa kapan aja. Boleh dicicil Mbak, sebaik itu Allah sama aku Mbak. Dan alhamdulillah ya Allah, sekarang aku bebas dari tagihan hutang 20 jutaku itu Mbak. Selama Ramadan ini aku fokus sama sholawat munjiat, sholat tahajud, sholat tobat, sholat duha, bahkan aku sampai sholat tasbih Mbak. Karena aku bener-bener pengen ampunan Allah. Bukan bebas, lebih tepatnya Mbak, setidaknya aku tidak dikejar-kejar riba lagi. Walaupun masih harus aku cicil yang sudah minjemin aku kemarin, tapi aku sudah sedikit tenang Mbak, nggak dikejar-kejar riba lagi, alhamdulillah. Oh ya Mbak, ya Allah, aku nggak nyangka Mbak Mel balas chat aku secepat ini. Makasih Mbak Mel, aku jauh lebih tenang saat ini karena saran dari Mbak Mel untuk istiqomah dan kembali kepada Allah. Testimoni dari Mbak Nur di Bogor. Jadi teman-teman, kadang kita ketakutan sendiri ya. Aduh, jatuh tempo nih besok nih, jatuh tempo nih bulan depan nih, jatuh tempo nih minggu depan. Teman-teman, minggu depan itu kan masih seminggu lagi, besok itu kan masih besok, iya nggak? Kita masih punya waktu buat deketin Allah. Dan yang hari ini, Mbak, hari ini jatuh tempo, kita masih punya waktu beberapa jam lagi buat bener-bener kencengin sholawat kita, kencengin istighfar kita, serahin semuanya sama Allah. Dan kalaupun hari itu, sampai detik itu juga, sampai jatuh tempo, sampai ditagih uangnya belum ada, yakin Allah nggak akan ngapa-ngapain kita. Kita nggak bakal diapa-apain sama orang. Nggak bakalan teman-teman. Bakalan teman-teman. Apalagi kalau kita benar-benar yakin, pasrah semuanya kepada Allah. Walaupun belum ada jalan keluarnya untuk bayar, setidaknya kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih ngelewatin hari itu. Dan ini sudah berlalu.
Oh iya ya, itu yang selalu aku pikirkan ya teman-teman ketika aku punya masalah gitu ya, ada sesuatu yang mendesak. Aduh gimana nih ya, aku gak mau pikirin. Aku fokus aja, deketin Allah, fokus sholawat, fokus baca Quran dan lain-lain. Aku yakin semua itu akan berlalu. Jadi misalnya aku punya masalah nanti atau apa gitu ya, aku butuh sesuatu di tanggal 20 misalnya, ini tanggal 10, tanggal 20 itu akan aku lewati kok, aku yakin gitu loh. Apapun yang terjadi nanti, jadi kita jangan langsung pikirin gimana gitu, dan akhirnya itu terjadi. Nggak apa-apa kok teman-teman, selama kita yakin dengan pertolongan Allah, Allah pasti nolong. Cobain ya, setidaknya kita masih sehat. Contoh, jadi aku itu dapat kemarin itu aku dapat endorse dari Cap Kaki Tiga teman-teman. Alhamdulillah senang banget karena memang aku juga sering banget ya minum Cap Kaki Tiga. Karena teman-teman tahu aku sering bermasalah sama tenggorokan kan, sering sakit tenggorokan dan lain-lain. Aku minum Cap Kaki Tiga juga dan alhamdulillah dapat endorse. Aku dikirimin Cap Kaki Tiga tuh banyak banget teman-teman, dengan beberapa varian gitu ya sama Cap Kaki Tiganya. Cuma di situ karena ini kan dari brand besar, dari Cap Kaki Tiga gitu ya. Jadi banyak banget syaratnya, harus begini, harus begitu, bajunya harus begini gitu loh. Posisi ruangannya harus seperti ini, banyak banget syarat-syaratnya. Agak awal-awal aku baca, duh banyak banget gitu ya. Tapi gak dapat aku ucapkan, aku cuma dalam hati, tuh banyak banget, aku bisa nggak ya gitu kan? Karena ini nggak main-main gitu loh. Persyaratannya banyak dan cara minumnya juga megangnya harus begini gitu, diatur semuanya, nggak boleh taruh di lantai, harus pakai yang seperti ini gitu. Aku sempet yang lumayan berat juga gitu ya, tapi aku nggak mau mikirin susahnya dulu, karena aku pikir ya aku harus keluar dari zona nyaman gitu kan. Kita semua harus keluar dari zona nyaman kan. Aku harus bisa, aku pasti bisa. Aku cuma mikir aku pasti bisa, aku nggak mau tolak gitu loh. Adikku adik aku kan sebagai yang ngatur semuanya ya. Adik aku tuh admin aku juga, dia yang sekaligus ya kurang lebih bahasa kerennya manajer aku gitu ya. Dia ngurusin semuanya. Dia sempat yang udahlah kita tolak aja gitu, karena ini kan berat juga, banyak banget peraturannya gitu. Tapi aku nggak mau nyerah sebelum mencoba gitu ya. Akhirnya aku jalanin, aku terima, aku bismillah, aku bisa. Aku nggak mau pikirin gimana cara ngomongnya gimana, udah aku jalanin. Sampai kemarin aja itu aku coba untuk foto dulu, foto tempat, foto di rumahku ini aja teman-teman, seada-adanya, dan alhamdulillah di approve. Terus tadi juga aku habis bikin videonya sama anak-anak aku gitu ya. Dan gak mudah juga bikin video sama anak-anak, karena kan harus diatur begini. Tapi aku gak mau mikirin susahnya, karena ketika kita mikirin susah gak bisa, itu 50% kita udah gak bisa. Tapi ketika kita mikir aku pasti bisa, itu 50% kita udah menang, 50% kita bisa. Jadi kita tuh apa yang kita pikirkan teman-teman. Kita mikir bisa, aku pasti bisa, aku pasti menang misalnya gitu ya, 50% itu terjadi, udah 50%. Begitupun sebaliknya, ketika kita bilang kayaknya nggak bisa deh, apa mungkin, apa bisa, kayaknya susah, kayaknya nggak mungkin, ya udah 50% kita udah kalah, udah nggak mungkin. Jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman ya. Lebih baik 50% pasti menang daripada 50% pasti kalah ya. Dan itulah yang terjadi. Alhamdulillah semuanya udah beres, udah selesai video dan segala macamnya. Alhamdulillah teman-teman. Ketika teman-teman dihadapkan pada masalah yang harus bentar lagi nih jatuh tempo, bentar lagi gini, bentar lagi begitu, jangan stres duluan, karena itu akan mempengaruhi hasil akhir kita ya. Hasil itu akan mempengaruhi dari pikiran kita. Aku punya Allah, aku yakin aku bisa, aku yakin Allah pasti bantu aku. Kemudian apa? Pantasin diri dong, pantasin diri kita. Oh aku harus begini biar Allah mengabulin doaku. Oh aku harus perbanyak sholawat, dengan aku sholawat dosa-dosaku banyak yang terhapus. Ketika dosaku terhapus, maka doa-doaku terkabul. Sholawat apa aja ya? Buat teman-teman yang baru nonton yang masih bingung, mungkin sholawat apa sih, bebas. Kalau misalnya nggak bisa sholawat munjiat nggak apa-apa, sholawat yang paling pendek, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Adem loh. Sering kita baca shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad.
Ini hati bawaannya pengen nangis, beneran. Nangis tanpa sebab, nggak jelas, tiba-tiba sedih, bener nggak? Ya, Masya Allah banget teman-teman. Masya Allah banget teman-teman. Pokoknya jangan lepas-lepas dari sholawat. Dan jangan khawatir, ada yang nanya sama aku, Mbak, aku udah sholawat, apakah sholawatku diterima? Diterima. Siapapun ya, kalian misalnya baca sholawatnya sambil nonton TV, diterima. Hanya amalan sholawat, satu-satunya amalan yaitu sholawat yang kita bacanya sambil nonton TV kek, sambil ngobrol kek, sambil baca kek, sambil ngapain aja, sambil kerja, sambil bawa kendaraan, itu tetap diterima. Walaupun kita mungkin belum ikhlas, belum fokus, itu tetap diterima sama Allah. Hanya sholawat. Keren kan? Allah baik banget ya, ngasih kita amalan yang mudah banget. Ini akhir zaman ya teman-teman. Aku sering dengerin ceramah baik dari Habib, aku lupa nama Habibnya ya, karena kan banyak banget Habib-Habib ya yang ceramah. Aku hampir dengerin semuanya, dan mereka selalu bilang amal sholawat adalah amalan yang paling tepat untuk kita nih ya, hamba-hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Tuh ya, ayo teman-teman, kita perbanyak sholawat. Dengan kita memperbanyak sholawat, insya Allah ibadah-ibadah lain kita akan kerjakan kok. Sholat tepat waktu, baca Quran, sedekah, dan lain-lain, semua amal ibadah pasti kita kerjakan. Dengan satu kunci, ketika kita rajin bersolawat, semuanya berubah. Kita jadi orang lebih baik. Cobain. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nur dimudahkan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.